Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Majelis Asy'arif, dan kali ini kami akan mengisahkan pertemuan dua makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Fir'aun dan Iblis. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Baiklah sobat, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Fir'aun merupakan kepala negara dan pemimpin agama bagi masyarakat Mesir kuno. Dalam bahasa Inggris, Fir'aun disebut juga Pharaoh. Dilansir dari Detik Edu yang mengutip Born History Story Encyclopedia, kata Pharaoh berasal dari kata Mesir, Pharaoh atau Pharaoh. Kata itu sebutan bagi kediaman raja yang berarti rumah besar. Bagi penduduk Mesir kuno, Fir'aun dianggap sebagai setengah manusia dan setengah dewa. Lantas, siapa ya sobat Fir'aun pertama dan terakhir? Di Mesir lebih dari 3000 tahun sebelum Masehi, wilayah Mesir terbagi menjadi dua bagian. Selatan disebut Mesir Hulu atau Mesir Atas, lalu Mesir Hilir di sebelah utara, di mana Sungai Nil bermuara. Diketahui dua wilayah ini memiliki ciri yang berbeda dari Mesir Hulu. Prasasti yang ditemukan, penguasanya mengenakan mahkota putih tinggi yang disebut hejek. Sedangkan pada Mesir Hilir, penguasanya mengenakan mahkota merah perak yang disebut Desrat. Selanjutnya, sekitar tahun 3150 sebelum Masehi, Raja Mesir Hulu, Nyemar, menaklukkan wilayah di bagian utara dan menciptakan sebuah kerajaan besar pertama di dunia dengan ibu kota Memphis. Sejumlah sejarawan menyebutkan nama Memes yang menyatukan dua wilayah itu. Belakangan, ahli Mesir asal Inggris Findus Vesti mengajukan teori yang dapat menerima secara luas. Dikutip dari Nation Geographic Splinter, mengklaim Nemos dan Nemas merupakan orang yang sama. Dia menyebut Nyemar atau Menes sebagai Fir'aun pertama. Dari dinasti pertama, Splinter menjelaskan Nyemar adalah nama asli Fir'aun pertama, sementara Minus merupakan panggilan kehormatan untuknya yang memiliki arti yang bertahan dari sejarah di atas. Sebutan Fir'aun juga kadang diartikan penguasa dua wilayah, namun sebutan Fir'aun tidak lazim digunakan. Istilah yang paling sering digunakan oleh masyarakat Mesir kuno untuk menyebutnya pemimpinnya adalah raja. Sebutan Fir'aun baru secara konsisten digunakan untuk pemimpin. Pada masa kerajaan baru, yakni pada tahun 1570 sampai dengan 1069, Raja Jalim yang dikenal dengan panggilan Fir'aun itu telah membunuh setiap anak laki-laki yang lahir, karena peramalnya bilang bakal ada seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Di antara bukti kekejamannya, ia menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir sesaat setelah dilahirkan oleh ibunya. Demikian yang terekam dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksa yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 49. Aksi kejam itu dilakukan Fir'aun setelah mendengar ramalan para ahli nujum atau juru ramal
terhadap mimpinya melihat sebuah kobaran api yang datang menghampirinya dari Baitul Maqdis. Api itu lantas membakar kota Mesir dan menghabiskan seluruh penjurunya. Menurut mereka, akan lahir seorang bayi dari kalangan Bani Israel dan akan menghancurkan kota Mesir. Nah, pada suatu hari, di pinggir sungai Nil, tepat di salah satu pojok istana megah, Fir'aun duduk bersama istrinya Siti Asyah. Kebetulan kala itu, ia tak ditemani istrinya yang lain. Ia semata karena kecintaan dan kekagumannya yang begitu besar kepada Siti Asyah. Tiba-tiba sang istri terkejut melihat sebuah benda hitam yang menyerupai kotak terapung di atas air. Segera ia memerintahkan pelayan untuk mengambil benda tersebut. Setelah kotak itu dibuka, istri Fir'aun pun terkejut luar biasa karena di dalamnya terdapat bayi mungil. Ia tak sadar dan berteriak betapa indahnya hadiah ini. Pasti ini dari langit. Sementara sang bayi seakan mengerti, ia lantas melempar pandangannya dengan wajah penuh senyum ke arah Siti Asyah. Ia seperti ingin puas memandang calon ibu angkatnya dengan kedua matanya yang tak henti-henti memancarkan cahaya. Ini anakku, ungkap Siti Asyah. Sebagaimana diketahui, ia dan suaminya pasangan yang tak kunjung dikaruniai anak. Namun keheranan Fir'aun saat itu adalah mengapa bayi itu lolos dari aksi algojonya. Itu tak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengilhami ibundanya Musa alaihissalam yang tengah ketakutan. Untuk menghanyutkan sang bayi, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Mendengar ada bayi yang ditemukan oleh Siti Asyah, para algojo Fir'aun pun datang menemuinya. Mereka meminta sang bayi darinya, namun ia mempertahankan. Alih-alih menyerahkan sang bayi, Siti Asyah malah menghardik mereka, "Pergilah kalian dari hadapanku, sebab aku tidak akan memberikan bayi ini kepada siapapun." Namun Siti Asyah bersikukuh mempertahankannya. Sesungguhnya anak ini tidak menambah anak-anak Bani Israel. Setelah berkata demikian, Siti Asyah langsung menemui suaminya. Ia meminta pertolongan dan belas kasihnya, bagaimana yang terekam dalam Al-Quran. Dan istri Fir'aun pun berkata, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari." Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Sambil marah, Fir'aun pun menjawab, "Anak itu hanyalah penyejuk hatimu, sedangkan aku tak membutuhkannya sedikit pun." Namun Siti Asyah terus memohon perlindungan agar suaminya tak membunuh sang bayi. Fir'aun pun menjawab, "Tidak, anak itu harus tetap disembelih. Aku takut jika dia berasal dari kalangan Bani Israel, kemungkinan menghancurkan kerajaan kita." Siti Asyah tak putus asa meminta belas kasih suaminya supaya mengurungkan niatnya dan meridhokan sang bayi diberikan kepada dirinya. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rasa kasih sayang kepada Musa alaihissalam dalam hati orang-orang yang melihatnya, termasuk Fir'aun, sebagaimana dalam Al-Quran, "Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku."
Quran Surat Toha ayat 39. Setelah Fir'aun mengizinkan istrinya Asia kemudian menjadi wanita yang mau menyusui bayi Musa alaihissalam. Mendengar demikian, para pria berbondong-bondong mengusulkan istrinya menjadi ibu susu Musa alaihissalam. Namun Musa alaihissalam menolak menyusu kepada seorang pun dari mereka, sementara sejak menghanyutkan sang bayi, ibu Musa alaihissalam tak henti-hentinya memikirkan keselamatan Musa alaihissalam yang telah dihanyutkannya. Itulah yang dimaksud ayat kosongnya hati ibunda Musa alaihissalam, dan menjadi kosonglah hati ibunda Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya kami tidak teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Qasas ayat 10. Sang ibunda tak bosan-bosan menanyakan kabar tentang bayinya kepada saudara perempuannya. Ceritakanlah kabar tentang Musa, adakah kabar atau jejak tentangnya? Telah berusaha mencari kabar saudara perempuan, ibunda Musa alaihissalam mendengar kabar bahwa kerajaan sedang mencari ibu yang sanggup menyusui bayi. Ia langsung berangkat dan menawarkan ibunda Musa alaihissalam menjadi ibu susunya. Ini wanita saleh dari kalangan Bani Israel yang bersedia menyusui bayimu. Semula Siti Asia menolak tawaran itu, namun setelah disarankan oleh beberapa perempuan di sana, akhirnya ia mau mencoba menyusui bayi Musa alaihissalam kepadanya. Tak disangka, sobat, setelah diangkat ke pangkuannya dan disodorkan air susu, ia langsung menghisapnya dengan kenyang. Siti Asia kemudian mengabari suaminya. Fir'aun pun kembali geram. Bayi itu berasal dari kaum Bani Israel. Begitu pula perempuan yang menyusuinya juga berasal dari Bani Israel. Selamanya ini tidak boleh terjadi. Kita tak boleh menyatukan keduanya. Siti Asia kembali melembutkan hati suaminya sampai akhirnya Fir'aun tenang dan mengurungkan niatnya untuk memisahkan Musa alaihissalam. Begitu meletakkan putranya dalam pangkuan ibunya, Musa alaihissalam pun senang bukan kepalang. Ia berkata, "Aku tebus engkau wahai Musa." Sejak itu ibunda Musa alaihissalam tinggal di rumah Fir'aun seraya menyembunyikan keimanannya bersama dengan saudari perempuannya. Ia tinggal di sana menyusui sang bayi, yang sesungguhnya bayinya sendiri sekaligus mendapat upah merawat dan membesarkannya. Ia bersungguh-sungguh menjaga pesan Siti Asia, mengasuh Musa alaihissalam layaknya anak-anak raja pada umumnya. Seiring perjalanan waktu, Musa alaihissalam pun tumbuh menjadi besar. Ia dikaruniai Allah perawakan yang kekar dan keberanian yang hebat, di samping akalnya yang cerdas dan bijak. Semua itu merupakan karunia Allah yang diberikan kepadanya sampai ia tumbuh dewasa, serta dikaruniai ilmu dan hikmah. Ketika sudah dewasa, anak itu, Musa alaihissalam, diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun tetap berlaku zalim dan mengaku sebagai Tuhan yang mewajibkan rakyatnya untuk menyembahnya. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam tetap saja diabaikan, padahal para penyihir Fir'aun telah dikalahkan oleh mukjizat itu. Para penyihir Fir'aun tunduk dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Usai kompetisi yang diselenggarakan Fir'aun, setelah peristiwa itu, Fir'aun tetap merajalela. Dia bahkan menghukum mati para penyihir yang tobat itu. Fir'aun juga mempropagandakan fitnah dan tetap ingin menjadi raja yang disembah. Nah sobat, suatu hari iblis datang menjumpai Fir'aun secara pribadi.
Di istananya yang megah, dua makhluk yang dilaknat Allah, yakni Iblis dan Fir'aun, pernah bertemu sobat. Keduanya bahkan sempat terlibat percakapan. Dari yang mereka bicarakan dapat diketahui siapa-siapa orang yang lebih buruk daripada Iblis dan Fir'aun. Dalam sebuah kisah yang ditulis dalam kitab An-Wadir karya Syekh Sihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Quyubi As-Safi'i, dikisahkan suatu hari Iblis mendatangi Fir'aun. Iblis pun berkata, "Apakah kau mengenaliku?" "Ya," sahut Fir'aun, "kau telah mengalahkanku dalam satu hal." Kata Iblis, "Apa itu kelancanganmu mengakui sebagai Tuhan? Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang dirimu. Aku tidak akan berani melakukannya," ucap Iblis. "Kau benar, tapi aku akan bertaubat," kata Fir'aun. Iblis menimpali, "Jangan buru-buru begitu. Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai tuan rumah. Jika kau bertaubat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu, dan menghancurkan kekuasaanmu. Tinggal kau tersungkur dalam kehinaan." Mendengar itu, Fir'aun pun berkata, "Engkau benar. Tapi apakah kau tahu siapa penghuni muka bumi ini yang timbul dari kita berdua?" tanya Fir'aun. Iblis pun menjawab, "Iya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain itu lebih buruk dariku dan darimu." Fir'aun akhirnya tetap tidak berubah. Dia tetap mempertegas pada rakyatnya bahwa dialah yang patut disembah dan akan terus memerangi Nabi Musa alaihissalam beserta pengikut-pengikutnya. Begitu mudah Fir'aun berpaling. Keserakahan dan keinginan untuk berkuasa memang lebih mendominasi darinya ketimbang membiarkan Musa alaihissalam mengatur negeri itu dengan menunjukkan keadilan. Padahal dia bisa bertobat, belajar, dan hidup bersahaja bersama Nabi Musa alaihissalam dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam selalu menganjurkan untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Titik sebab itu bagaikan hubungan antara kedua saudaramu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sebegitu sulitnya dilakukan, tak heran apalagi seorang yang tidak memiliki sifat maaf dibandingkan dengan Fir'aun dan Iblis. Jika seorang memiliki kesalahan kepada sesama manusia, mungkin saja kesalahan itu sulit dimaafkan. Tetapi perlu diketahui ya sobat, memaafkan menambah kemuliaan seseorang. Apabila seseorang memaafkan, maka Allah akan menambah kemuliaannya, dan hal ini telah dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaannya." Hadis riwayat Muslim. Menurut Syekh Muhammad Al-Misri Mausu'ah min Akhlaqil Rasul, memaafkan adalah pintu terbesar menuju terciptanya rasa saling mencintai. Jika orang lain mencerca, kita membalasnya dengan memberikan maaf. Itulah kisah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Dan kami doakan semoga Anda selalu sehat dan dimudahkan dalam mencari rezeki, dan tentunya dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semua yang baru nonton video ini, yuk dukung dulu channel Majelis Asy'ari dengan cara mengklik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan inspiratif dari kami. Mohon maaf juga apabila kata-kata yang kurang sempurna, karena pada hakikatnya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan jika Anda mempunyai kritik saran, sangat dipersilakan untuk menuliskan saran Anda di kolom komentar, karena saran Anda sangat membangun dan dapat meningkatkan Majelis Asy'ariyah dalam membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak, kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.